Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Cici Widyaningsi NIM 19121. Yang kedua ada Vanessa Rivian Saputri dengan NIM 19138. Dan yang terakhir ada Husnul Hatimah dengan NIM 19150. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai karakter penalaran hukum oleh polisi, jaksa, hakim, fuqaha, dan juga mujtahid. Dalam materi tersebut ada beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai penalaran hukum dari polisi, jaksa, hakim, fuqaha, dan mujtahid. Dan yang kedua pembahasan mengenai tugas dan model penalaran hukumnya itu seperti apa. Dan yang ketiga mengenai analisis hukum hasil penalarannya. Langsung saja, yang pertama mengenai penalaran hukum oleh polisi, jaksa, hakim, mujtahid, dan juga fuqaha. Bagian pertama kita bahas terlebih dahulu penalaran hukum oleh polisi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa polisi itu adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyidikan dan juga penyelidikan dalam kasus perkara pidana. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kepolisian pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bagi seorang polisi untuk memiliki karakter penalaran hukum dalam memahami aturan hukum, dalam memahami konsep hukum, dan juga doktrin hukum yang telah dikembangkan, tujuan ini akan menghindari kesesatan dalam penegakan hukum. Aparat kepolisian itu tidak cukup dalam melakukan penyidikan berdasarkan pada pengalamannya saja, tetapi harus juga memahami akan konsep-konsep hukumnya, dasar hukumnya, aturan hukumnya, dan juga doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tersebut. Nah, aparat penegak hukum tidak cukup berbekal pada peraturan perundang-undangan saja. Sebab kenapa? Karena tidak sedikit dalam peraturan perundang-undangan itu terkandung konsep hukum yang kadang tidak jelas ataupun masih kabur dalam konsepnya. Selanjutnya, penerapan hukum oleh jaksa. Jaksa itu siapa sih? Nah, jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum, serta memiliki kewenangan lain yang telah diatur dalam undang-undang. Penalaran hukum yang dilakukan sebagai pertimbangan dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum secara langsung akan mempengaruhi pemidanaan yang nantinya itu dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, dan hal tersebut juga berpengaruh pada sistem pidana nantinya setelah menjalani masa pemidanaan. Untuk itu, masalah pertimbangan harus selalu diupayakan oleh jaksa itu sendiri dengan mencerminkan rasa keadilan yang sewajarnya yang nantinya itu dapat diterima oleh korban maupun masyarakat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, penalaran hukum oleh hakim. Hakim menyelesaikan masalah hukum secara yuridis itu intinya berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah atau perkara yang sedang dihadapi. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual, menginterpretasi aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercermin di dalamnya. Nah, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum atau teologikal yang dikaitkan pada asas hukum yang melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya, yaitu berupa gramatikal, historikal, sistematikal, dan juga sosiologikal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri hakim berpikir yuridis. Argumentasi atau penalaran hukum, konsistensi dalam aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang. Dalam penalaran hukum, terjadi penalaran dialektikal menimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses pertimbangan, pandangan, dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses pengadilan. Selanjutnya, penalaran hukum oleh fuqaha. Kekuatan sistem penalaran hukum Al-Syafi'i yang begitu kuat mendasarkan prinsip-prinsip metodologinya, antara lain pada penalaran 1, Al-Syafi'i menegakkan keharusan ijtihad yang didasarkan pada suatu model atau teks pertama atau alam itsal sabak. Pengetahuan dipetakan atas dua pembagian yang berbeda sekalipun substansinya sama, yaitu pengetahuan berupa itibat dan istinbat. Al-Syafi'i membangun pola penalaran bayani yang ditempatkan pada awal
Kemudian penalaran hukum oleh mustahid. Para mustahid dalam penalaran hukumnya menggunakan penalaran filosofis. Penalaran filosofis dalam hukum Islam memiliki cara yang khas yang bertujuan menangkap nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam nas dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Cara penalaran filosofis dalam Islam tumbuh pada awal lahirnya hukum Islam kemudian mengalami perkembangan seiring tugas para praktisi hukum dan model penalaran hukum. Pertama yaitu kepolisian, yaitu satu memberikan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dua menegakkan hukum, tiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kejaksaan, satu yaitu memberikan penuntutan, dua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana melengkapi berkas perkara. Selanjutnya yaitu tugas hakim. Tugas hakim yaitu hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidana di tingkat pertama. Sedangkan fungsinya yaitu melaksanakan tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat sipil maupun pejabat. Selanjutnya untuk mustahid akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. October Intercultural among Legal Reason Life. Dalam bukunya Reason in Love tahun 2006 yang merumuskan penalaran hukum sangat eksekutif. Penalaran hukum dalam hukum diartikan sebagai cara lawyer dan hakim membicarakan hukum di ruang publik. Sedangkan menurut Anzet Malik dalam Legal Reconstruction and Logic 2001 menyatakan bahwa penalaran dan argumentasi hukum menggunakan dua ketentuan dan aturan sekaligus. Yang pertama, aturan-aturan dengan ketentuan-ketentuan dari logika dasar atau logika klasik atau classic logical, dan yang kedua yaitu aturan-aturan dari penalaran hukum atau the rules of legal reasoning. Sekian dari pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.